Halo Netizen, Halo. hai apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat saja ketika pas nonton video kita kali ini. Dan kali ini kita mau bahas film baru di mana temanya superhero. Superhero deh tuh, antihero yang tayang di HBO Max kemarin tanggal 6 ya, kalau 6 Agustus 2021 yang berjudul Suicide Squad. Where's my dad? I'm going to get you, Daddy girl. Suicide Squad 2021. Apa ya? Kalau dibilangnya kan yang sebelumnya tuh udah pernah tayang juga di 2019. 2016. Iya 2016. Ini jatuhnya ke remake ya. Iya, Remakean ini disutradarai oleh James Gunn yang dimana kita tahu dia pernah sutradarai film-film Marvel juga. Kemudian diperankan oleh ada Idris Elba, ada John Cena, ada Michael Rooker, ada siapa lagi mas? Ada Margot Robbie. Margot Robbie, terus dan pengisi suaranya juga ada salah satu yang jadi King Shark, aktor senior juga Sylvester Stallone ya. Dan masih banyak lagi aktor-aktor yang ya kalian bisa saksikan sendiri nanti. Kenapa nih sebelum gue bahas ke info, gue pakai ini Marvel, ini DC. Jadi kita musuhnya dari geng X ya, Force X itu. Ini adalah Batman. Dan kenapa gue pakai ininya jaketnya Avengers karena Marvel disutradarai oleh James Gunn gitu. Jadi James Gunn itu beberapa juga nyelipin pemain-pemain Marvel di sini gitu. Jadi kita DC versus Marvel. Menceritakan tentang masih sama kayak yang Suicide Squad sebelumnya, di mana antihero ini yang sudah bermasalah sama Batman, sama Superman dan superhero dari DC dikumpulkan kembali oleh si Wallace ya. Wallace deh. Yang diperankan oleh Viola Davis. Waller ini dia punya tujuan untuk menyerang Jotunheim di mana di dalam Jotunheim itu ada sebuah project yang dinamakan Starfish dan diharuskan dihancurkan semua bukti-bukti atau rekaman-rekaman dokumen gitulah, itu tidak boleh sampai keluar ke pers atau media. Nah mereka si Waller ini menyuruh si Force X ya, dibilangnya disebutnya Force X sama si Waller, di mana antihero ini atau Suicide Squad untuk menyusup ke Jotunheim tersebut gitu. Namun di pertengahan itu ternyata ada beberapa konflik, baik dari merekanya sendiri, terus kemudian ada konflik dari penculikan Harley Quinn dan si Kolonel siapa? Kolonel Flag juga ada ditangkap gitu. Pokoknya ada beberapa konflik yang mereka tidak sengaja temukan di dalam perjalanan mereka menuju Jotunheim. Nah, sampai pada akhirnya mereka sampai ke Jotunheim dan di sana mereka ternyata bertemu dengan Project Starfish-nya tersebut sendiri yang bernama Starro the Conqueror. Nah, disitulah akhirnya ceritanya lumayan amburadul. Nah, gua udah ngasih beberapa info dan sinopsis ya tadi untuk mengenai film Suicide Squad nih mas. Menurut lu plot ceritanya gimana nih? Kalau dari gue sendiri pribadi dulu deh. Gue ngerasa 2 jam 20 menit atau 15 menit ya kalau nggak salah. Ini boring banget sih. Gue ngerasa kayak bertele-tele ceritanya, terus kemudian berbelit-belit gitu konfliknya yang tadi gue tadi bahas sedikit. Konflik cerita dari Harley Quinn ketangkep lah, konflik si Flag juga ketangkep, terus kemudian mereka harus nyelamatin dulu ini dulu, terus akhirnya ke Jotunheim lagi, bolak-balik lagi, putar-putar ya. Iya kayak apa ya, nggak pada on the point-nya gitu. Kan mereka tujuannya ya Jotunheim untuk nyelamatin untuk menghancurkan Project Starfish. Tapi harus ada beberapa dulu diseling-selingin nih, kayak harus kesini lah, harus kesini gitu. Jadi kayak udah tahu tujuannya tapi dia dibikin
circle-nya ya udah begitu-gitu dulu gitu. Ya emang sih film-film hero gitu kan Harus Eh, ribet ya. tapi kalau gue yang ngerasa sih ya kayak gitu. Kalau lu gimana? Kalau itu kan emang kepanjangan juga sih. Emang mungkin dia buat durasinya biar panjang aja. Karena kan untuk ngejelasin banyaknya karakter yang muncul. Tapi banyak yang karakter, malah menurut gua nggak latar belakang dari masing-masing karakter itu kurang. Iya, jadi nggak dijelasin banyak Kayak kan. Harley Quinn kan mungkin kita udah tahu di film Iya, sebelumnya. di Birds of Prey ya. Terus Bloodsport kita nggak ada penjelasannya Iya, tuh, betul. cuma bagian anaknya dikit doang. Bagian Polka Dot Man yang ada malah Iya, cuman sama dia doang ya. Red Ratchet yang kedua juga ada, malah yang lain enggak. Peacemaker nggak Iya. ada. Nggak jelas jadinya Jadi ya. kita ininya ngeliat ya. ini cuma digabung-gabungin doang, apalagi yang tim yang pertama yang mati semua. Iya, Itu benar tuh. kita nggak tahu sama sekali Iya. latar belakangnya. Si Michael Rooker ya. Tuh. Ada Boomerang yang Man, Musang Deathlang, juga, ya, apa Musang. Wolsey ya. Iya iya Itu benar. Jadi nggak jelas lah. Apalagi ditambah kalau menurut gua sama endingnya juga. Nah, ya. Endingnya tuh udah aneh banget sih. Pasukan kan tadi kan lu udah nyebutin Red Ratchet nih ya kan. Iya. Red Ratchet kan ada artinya tuh pengendali Pengendali tikus tikus, ya nah. kan. Nah, ini anaknya ya kan. Itu menurut gua impossible banget sih gitu tikus lawan monster Lawan segede monster gitu. segede itu, Iya, udah aneh sih. Tapi ya inilah James kan. Ya itu kan endingnya. Terus yang satu lagi ini kan tadi lo bilang anti-hero. Nah, iya. Tapi malah Jadi kayak superhero, Malah benar nyelamatin dan kota. dibandingin sama yang pertama kan ada hero-heronya. Jadi benar. ketahuan itu anti-hero. Iya, Nah, sekarang benar-benar. bener-bener nggak diliatin nih Batman. Bener-bener Iya. superhero-nya nggak ada. Nggak ada yang ditonjolin Jadi ininya kita ya. ngeliat mereka karakter itu sebagai hero, bukannya anti-hero. Iya, Ya, betul. Apalagi nyelamatin kota kan. Iya, apalagi nyelamatin suatu kota, terus kemudian ada misi juga. Walaupun Iya. ada misi, hitungannya ya superhero juga ada misi, Iya, gitu ya kan? Jadi nggak ada Bener-bener. ngeliatin anti-hero sama sekali. Nggak ada konflik sama superhero-nya Iya. juga gitu, malah konfliknya sama Malah monster baik-baik gitu. semua dia. Suicide Squad ini kan banyak nih karakter-karakter anti-hero-nya. Ada Banyak 12. lah. Nah, 12 ya? Gua nggak ngitungin tuh. hitungannya ada Sama 12. Wallernya juga, Iya. terus sama kru-krunya. Kalau menurut lu siapa nih yang lu perhatiin nonjol atau kurang atau gimana? Kan banyak banget nih. Iya benar. Dari yang kurang dulu deh. Iya, Dari yang kurang menurut gua tuh yang kan tadi lo bahas tuh ada tim A tim B tuh. Nah menurut gue sih yang di tim A tuh udah useless banget sih. Yang Walaupun pertama ya? walaupun di ending kita lihat si Musang itu masih hidup kan, ya. bangke Gua banget. Udah itu sih, masih Iya, hidup sih. Bangke banget di situ, udah dibikin mati tapi ujung-ujungnya cuma endingnya doang. Dia doang malah yang selamat hidup ya? Doang, brengsek emang kesel banget gue. Dan itu akhirnya menurut gue itu karakter useless banget, apalagi yang tangan dilepas begitu tuh. Maksudnya apa coba gitu ya kan, mau ngapain gitu tangan doang dilepas gitu Coba kan. buat munculin doang kali. Iya cuma buat seru-seruan kali. Buatin apa selingan gitu ya kan. Tapi buat gue mendingan gak usah gitu. Scene yang di situ tuh kayak menurut gue Nggak penting. gak penting gitu. Buat apa kalau kita tahu ujung-ujungnya Padahal karakternya udah oke lah. Iya. Cuma jadi useless. Jadi nggak guna semua gitu, kasihan. Apalagi Michael Rooker-nya Iya. udah ngebunuh burung pakai bola kan, itu udah keren ya kan. Pas dibawa ke Iya, situ bener. jadi ya Kabur. begini penakut jadi gini kan. Udahlah di situ tuh gue nggak suka banget tuh karakter dari Di tim A. ya. Tapi kalau untuk yang kerennya, yang bagus, mungkin dari pertama yang si The Polka Dot Man itu. Ya. Itu bagus tuh dari jurusnya keren tuh. Apa sih ilmunya? Apa Iya, jurusnya. kemampuan lah ya, kemampuan. Kemampuan yang ngeluarin polka dotnya tuh kayak nembak sesuatu gitu kan. Jadi tadinya kan polka dot gambar doang kan, polka Gambar-gambar dot ya, jadi bisa motif-motif, titik-titik. jadi bisa keluar kayak gangsing tembakan-tembakan gitu kan. Kayak bubble lah jatuhnya. Itu keren dan itu meleleh bikin jadi langsung Iya. kayak gitu kan. Kayak kebakar gitu. Nah, langsung. kayak gitu tuh keren. Buat gua karakter baru dari Polka Dot tuh bagus. Terus kemudian sama si yang overpower nih menurut gua gak mati-mati, King Hulk. Shark. Ya kan hampir sama kayak Hulk ya. Iya hampir sama lah, hampir sama. Ini King Shark gitu, King Shark atau si Nanawe. Aduh itu di luar nalar gua sih. Iya. Walaupun gua nggak ngikutin komiknya atau nggak baca komik Suicide Squad yang sekarang gitu kan, tapi gua ngikut secara gue penonton awam gitu. Jadi buat gue ini terlalu overpower banget, bisa ngalahin Superman mungkin. Iya. Mungkin kan kayak gitu. Ditembak gak mati, Iya, kejatuhan gedung gak mati. Iya, gak mati lo, digigit-gigitin juga gak mati. Kan ada hewan-hewan kecil tuh. Buat gue tuh overpower banget sih. Kalau menurut lo gimana? Kalau gue ya tadi sama si Polka Dot Man kan, dia emosinya tuh kerasa banget kan. Iya, Wah, iya. ada emaknya. Iya ngeliatin bener, emaknya. semuanya everywhere. Semuanya emaknya semua pas jadi monster juga akhirnya emaknya Iya, jadi emaknya gede. semua. Terus yang lainnya mau
yang termasuk oke aja itu si John Cena sih. Oh, John bagus Cena, doang gitu. ya karena karakternya juga nggak nonjol banget, emosinya juga biasa aja, di akhirnya juga Cuma nembak gitu doang. biasa, Ya. ya cuma skillnya bagus, cuma karakternya dia tuh biasa aja jatuhnya. Sama Red Ratchet juga malah nggak nonjol lah, nonjol tikusnya daripada Iya, orangnya. orangnya cuman gunain Iya, alat gitu doang. sebenarnya ya mendingan tikusnya aja yang main ya daripada Iya. itunya. Terus si Harley Quinn gak usah tanya lah karena Dia film-film udah sebelumnya oke lah, udah ya oke lah. kan. Terus Idris Elba juga oke sih di sini, kayak ngelit tapi malah takut sama tikusnya, ya kan? Iya, dia punya kelemahan. jadi ada sisi kelemahannya. ada dua sisi yang kuat sama akhirnya betul. takutnya sama tikus gitu. Kan kita udah ngomongin tadi info, cerita, plot, sama acting karakter-karakter. Nah sekarang nggak jauh lagi, apalagi kan sutradaranya tuh James Gunn tuh kan. Visualnya nih Mas, menurut lo gimana? Kalau gue sih udah bagus lah, nggak usah dibilang lah. Udah nggak Kalau usah diinin Warner ya. Bros. Dan di situ ininya udah bagus, terus Udah keren sadis-sadisnya lah ya. juga, pembunuhannya tuh udah Mantap ya. mantep, darah-darahnya Hancur-hancuran mukanya gitu, tebelaknya. suara kotanya. Dan gue terakhir itu tuh yang gue sorotin ini, kan kotanya gede banget tuh, banyak tikus-tikus gitu. Malah gue ngeliatnya kayak Ultraman. Kan monsternya gede, orangnya kecil, bangunnya hancur. Dia kan kayak Ultraman kan jatuhnya. Iya, bener. Nah, menyangkut ini nih, siapa si Starfish-nya nih? Starro. Oh iya, Starro, Starro the Conqueror ini. Justru gue malah lihat pas waktu ketika dia ngelempar ngebuang anak-anaknya Anak-anak itu, dia kayak Pokemon. Iya. Bukan, Kecil-kecil kita gitu. tahu Pokemon itu kan dari Warner Bros juga dong. Iya kan? Iya. Iya kan, yang Pokemon itu. Nah, terus Oh iya bener ya, visualnya iya, ya. kan visualnya kan gak jauh dari Pokemon. Dan gue liat tuh kayak Staryu, lu tau Staryu kan? Tahu. Iya, yang bintang. Diamond itu. Kelihatan jelas banget, apalagi pas yang udah anak-anak yang udah kering kan, dia ke Oh, bawah iya. tuh kering tuh kelihatan jelas banget, jadi kayak ya anjir ini kayak lempar Pokemon. Ini gue pikirnya hero tapi ada monster gitu, monsternya Iya, tapi monsternya lucu gitu. Iya lucu akhirnya, jatuh. bukannya serem. Mungkin seremnya karena gede doang. Gedenya doang nih buat Akhirnya gue, emang nggak ada ininya juga, Nggak nggak ada, ngefek. Tapi bagus sih, cuman ya gitu kayak Pokemon kalau menurut Kalau gua kayak Patrick sih. Oh, Kan Patrick. Ada merah-merahnya dikit lah. Patrick Stormbob Patrick ya. Star, ya. Karena kan dia belakangnya Bintang, merah ya. bintang gitu. Selain visual, kalau dari aspek lain sih gue ini. Kan ini filmnya agak konyol ya. Kostum-kostumnya juga hampir disamain kayak komik ya kan. Si John Cena ketat banget. Iya. Terus si Polka Dot bajunya begitu. Warna-warna ya kan? polka dotnya gitu ya jaketnya. Jadi kostumnya menurut gua ya mungkin emang dia mau nyamain sama komik, tapi jatuhnya di film live action jadi kurang. Kayak aneh gitu ya. Aneh, jadi, jatuhnya aneh. Tapi nggak disesuaiin lah. yang menonjol paling cuman satu mungkin di Bloodsport Di ya. Bloodsport-nya, Itu ya, keren, itu keren. senjata-senjatanya ya. Kalau menurut gue sih, gue juga setuju sih kalau untuk kostum paling gue suka di Kostum Bloodsport. sama kan konyol, jadinya konyol. Iya, kelihatannya Dan kayak aneh walaupun ya. dia action tapi konyol, terus ada selipan-selipan komedi-komedi yang ya nggak gitu lucu menurut gua. Ya karena kan cuma ngomong-ngomongan dia itu kan kayak celutupan-celutupan. Iya, betul. komedi gitu lah. So, kesimpulannya untuk Suicide Squad 2021 ini yang menurut gua sih untuk kalian yang pecinta komik DC ya wajib mungkin ya nonton. Tapi kalau menurut gue pribadi, gue masih prefer ke Suicide Squad yang pertama Gua juga sih. karena anti-hero-nya kelihatan, Lebih terasa lah. lebih berasa. Terus kemudian dia lawan musuhnya juga kelihatan super villain juga gitu kan. Walaupun di situ selingin ada Batman sedikit gitu kan. Itu jadi kelihatan bener-bener dia tuh pasukan anti-hero banget gitu. Dibanding yang sekarang justru malah jatuhnya mereka ini bukan anti-hero tapi superhero gitu kalau menurut gue. Jadi gue overall score dari gue paling 7/10 kali. 7 ya. Ya standar lah. Standar. Kalau gua karena mungkin lebih ke action visualnya jadi dapat, gua naikin dikit lah 7,25. Ya udah susah. Ya, udah nambah 0,25. Akhirnya mahal-mahal loh itu. Iya bener.